munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri, lahir, dan membuktikan perannya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Ketika negara Indonesia sedang berada dalam kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengalami tekanan fisik maupun mental, spiritual yang berkomplikasi kepada perubahan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka menjajah bangsa pribumi tanpa berperi kemanusiaan. Di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia yang mengalami keterpurukan, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahirlah sosok pejuang yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketermajikannya. Mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Melalui Muhammadiyah yang mulai membentangkan sayapnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami surat Al-Ma'un yang di dalamnya menceritakan tentang kategori orang-orang yang mendustakan agama. Apabila seorang mukmin tidak ingin disebut sebagai orang yang mendustakan agama, maka ia harus melakukan perubahan sosial dengan mendirikan panti asuhan yang bisa menampung anak-anak yatim. Memberi makan kepada fakir miskin, menguatkan aspek ketidakikhlasan dalam beribadah tanpa ada subjek niat untuk ria, membiasakan untuk membagikan sebagian hartanya bagi kepentingan umat Islam maupun penyembuhan. Pendirian rumah sakit ini berangkat dari semangat Haji Syujak yang terinspirasi dan termotivasi dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un, yang dikaji dan diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ia ingin mendirikan PKU yang berkembang menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Gerakan sosial merupakan dakwah dengan bukti nyata, yaitu dakwah yang mengedepankan perilaku yang nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan dan menyatukan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dakwah sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. C. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad tidak lepas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya dari mengamalkan dari dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Gerakan sosial yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan purifikasi ajaran Islam, di mana Islam hanya sebagai formalitas yang hampa tanpa ada bukti nyata. Dengan perdebatan etnografis, Piaget menempatkan gerakan Muhammadiyah dalam konteks perubahan sosial yang luas di Indonesia dengan memanfaatkan teori Weber tentang tipologi gerakan dan teori Bergson tentang kepribadian tokoh. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai dasar Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan itu tidak lepas dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan gerakan pemurnian terhadap ajaran Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang selama ini sudah mulai ditinggalkan dan tidak disajikan satu-satu rujukan utama. D. Gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepedulian Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakah Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang mampu bekerja, yang belum mampu bekerja, dan berpendidikan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dua hal tersebut yang tampak terlihat dari Muhammadiyah sebagai gerakan yang peduli terhadap orang yang tidak mampu untuk hidup sejahtera sebagai layaknya orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta.
dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dilakukan juga Muhammadiyah sebagai bentuk pengalaman dari ajaran Islam, yakni surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjauhi ancaman itu dengan melaksanakan perintah Allah, karena pada dasarnya larangan itu memerintahkan seseorang untuk tidak menjalankan selain yang dilarang. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang terkhusus dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Antara lain, pertama, mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat peribadatan seperti masjid dan musola. Yang ketiga, mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, mendirikan rumah suput PKU, rumah salut PKU Muhammadiyah. Yang kelima, mendirikan lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh Muhammadiyah atau lazismu. Yang keenam, mendirikan lembaga penanggulangan bencana dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Muhammadiyah Disaster Management atau Management Center atau MDMC. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi gerakannya dengan melakukan berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas, khususnya warga Muhammadiyah. Upaya revitalisasi tersebut adalah yang pertama, revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, konsep pendidikan Muhammadiyah. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.